Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Atma Fadila. Saya merupakan mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai mata kuliah pengantar akuntansi dengan judul Counting in Action. Akuntansi terdiri dari 3 aktivitas utama. Yang pertama adalah identifikasi. Yang diidentifikasi adalah transaksi. Transaksi merupakan suatu kejadian bisnis. Sedangkan kejadian bisnis adalah setiap peristiwa yang terjadi yang melibatkan personil dalam perusahaan yang memiliki hubungan dengan operasional perusahaan. Mengapa kejadian bisnis harus diidentifikasi? Karena kejadian bisnis yang terjadi itu mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Dan ada juga yang tidak mempengaruhi perubahan sisi keuangan perusahaan. Posisi keuangan perusahaan itu terdiri dari aset, liabilitas atau utang, dan yang ketiga ada ekuitas atau modal. Apabila terjadi kejadian bisnis yang menjadikan perubahan pada posisi aset, liabilitas atau utang, ekuitas atau modal, atau kombinasi dari ketiganya, maka disebut transaksi keuangan. Transaksi keuangan akan dicatat atau diproses secara akuntansi, sedangkan kejadian bisnis yang tidak membawa pengaruh pada perubahan posisi keuangan perusahaan, maka tidak perlu diproses secara akuntansi. Makanya, perlu untuk memahami identifikasi dalam akuntansi. Contoh dari transaksi keuangan seperti apabila sebuah perusahaan ingin membeli alat tulis untuk kantornya sebesar 5 juta, maka hal tersebut dikatakan sebagai kejadian bisnis. Perusahaan mendapatkan barang atau ATK. ATK dalam akuntansi disebut barang habis pakai atau perlengkapan, sehingga perusahaan memperoleh aset. Kas berkurang sebesar 5 juta dan perlengkapan bertambah 5 juta. Dikatakan terjadi perubahan posisi keuangan walaupun secara total aset tidak bertambah. Yang selanjutnya adalah contoh dari transaksi non-keuangan. Contohnya, apabila ada sebuah perusahaan, maka ada seorang karyawan disuruh untuk survei harga-harga laptop atau komputer untuk perusahaan tersebut. Nah, hal tersebut dapat dikatakan sebagai kejadian bisnis, tapi tidak diproses secara akuntansi karena tidak membawa perubahan bagi posisi keuangan perusahaan. Contoh lainnya seperti interview kerja. Interview kerja juga disebut sebagai kejadian bisnis. Yang kedua adalah pencatatan. Pencatatan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksinya. Dasar melakukan pencatatan akuntansi adalah bukti transaksi. Bukti transaksi ada karena ada. Yang kedua adalah memindahkan informasi dari jurnal ke buku besar masing-masing, sesuai akun-akunnya. Setiap melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, minimal melibatkan 2 akun. Yang pertama, akun di debit, dan yang kedua akun di kredit, karena menggunakan sistem pembukuan berpasangan atau double entry system. Jumlahnya harus sama besar atau seimbang antara debit dan juga kredit. Yang ketiga adalah menyusun neraca saldo. Menjumlahkan saldo dari setiap akun pada akhir periode, kemudian disusun pada neraca saldo. Yang selanjutnya adalah aktivitas pengkomunikasian. Aktivitas pengkomunikasian yaitu mengkomunikasikan informasi. Contohnya adalah informasi laporan keuangan. Tidak dikatakan sebagai informasi apabila tidak ada yang menggunakannya. Pengguna informasi manajemen terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pengguna internal. Pengguna internal adalah mereka yang terlibat di dalam suatu perusahaan tersebut. Contohnya adalah manajer. Manajer membutuhkan informasi seperti informasi laporan keuangan. Yang pertama, manajer pemasaran membutuhkan laporan keuangan untuk menentukan harga sehingga dapat memaksimalkan laba. Selanjutnya adalah manajer keuangan. Manajer keuangan membutuhkan laporan
membutuhkan laporan keuangan untuk memastikan kas cukup untuk membayar dividen pemegang saham. Selanjutnya adalah manajer sumber daya manusia. Manajer sumber daya manusia membutuhkan laporan keuangan untuk melihat apakah dapat mengajukan kenaikan gaji untuk karyawannya. Selanjutnya adalah pengguna eksternal. Pengguna eksternal adalah mereka yang menggunakan informasi laporan keuangan tapi berada di luar perusahaan. Contoh dari pengguna eksternal adalah investor, kreditor, pemerintah, serikat buruh, atau masyarakat. Investor membutuhkan laporan keuangan untuk menginvestasikan uangnya yang dapat memberikan keuntungan besar dengan mencari perusahaan yang memiliki kinerja yang baik. Selanjutnya ada kreditor. Kreditor membutuhkan laporan keuangan untuk menentukan apakah perusahaan mampu mengembalikan apabila diberikan pinjaman. Dengan menganalisis laporan keuangan yang diberikan dan mengecek perusahaan secara langsung, pemerintah melalui otoritas keuangan membutuhkan laporan keuangan untuk melihat dan memastikan pembayaran pajak telah sesuai. Dan yang terakhir adalah serikat buruh. Serikat buruh membutuhkan laporan keuangan untuk mengajukan kenaikan gaji. Seseorang dikatakan sebagai pengguna informasi akuntansi apabila seseorang menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan untuk bisnisnya atau mempertimbangkan keputusan untuk bisnisnya. Yang selanjutnya adalah etika dalam pelaporan keuangan. Secara etika, apabila kita menyajikan informasi yang tidak benar, yang terdapat banyak unsur kecurangan dan salah saji dalam laporan keuangan yang disajikan, maka banyak pengguna yang mendapatkan informasi yang salah, sehingga keputusan yang diambil pun akan menjadi keputusan yang tidak benar. Etika dalam laporan keuangan yaitu menyajikan laporan keuangan yang benar, jujur, tidak ada unsur salah saji, unsur kecurangan, dan harus patuh terhadap standar akuntansi keuangan. Salah satu contoh penyimpangan etika dalam pelaporan keuangan adalah oleh perusahaan Enron. Perusahaan Enron adalah perusahaan minyak yang melakukan kecurangan oleh eksekutif Enron. Sebenarnya perusahaan Enron ini memiliki masalah dalam keuangan, namun mereka memanipulasi laporan keuangannya yang melibatkan salah satu perusahaan yaitu perusahaan Arthur Andersen pada tahun 2021. Akhirnya perusahaan Enron ini bangkrut dan dilaporkan dan perusahaan Arthur Andersen yang terlibat juga dibekukan. Materi selanjutnya adalah standar akuntansi. Yang pertama adalah perusahaan besar atau perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia seperti perusahaan Unilever, perusahaan Indofood, Sampurna, BCA, atau lainnya. Dalam proses akuntansi dan laporan keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan besar atau SAK berbasis IFRS. Yang kedua adalah perusahaan persero atau perusahaan yang tidak terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia seperti Agung Toyota. Dalam proses akuntansi dan laporan keuangannya mengacu pada standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP. Yang selanjutnya adalah UMKM. Proses akuntansi dan laporan keuangan mengacu pada standar akuntansi entitas mikro, kecil, dan menengah. Yang keempat ada yayasan. Dalam proses akuntansi dan laporan keuangannya mengacu kepada PSAK 45 dan ISAK nomor 35. Dan yang kelima adalah pegawai negeri sipil. Dalam proses akuntansi dan laporan keuangannya mengacu kepada standar akuntansi pemerintah atau SAP. Guna adanya standar akuntansi ini untuk keseragaman. Jadi perusahaan-perusahaan tidak asal dalam menyusun laporan keuangannya. Jika standar akuntansi yang digunakan sama, maka lebih mudah untuk membandingkan. Selanjutnya ada PSAK Syariah.
yaitu standar akuntansi yang digunakan untuk perusahaan syariah. PSAK syariah ini bersifat komplement. Sekian penjelasan materi mengenai Accounting in Action dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.